Pembacaan firman Tuhan kita dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 berkata demikian. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu menyesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Kita sambut dengan menyanyikan lagu "Tak Kita Menyerahkan." Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang hendak kita renungkan pada saat ini yaitu menggumuli masalah hidup bersama Tuhan. Di dalam kita menghadapi masalah dan pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya mengharuskan kita untuk terus berbenah diri dalam segala aspek kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang percaya, yang paling penting dan utama untuk kita lakukan adalah bagaimana kita lebih lagi mendekatkan hidup kita dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah yang mengizinkan pandemi COVID-19 ini boleh ada, menyelimuti segala kehidupan di dunia ini. Bahkan kita percaya pula bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan ketika pandemi COVID-19 ini ada dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat kehidupan di sekitar kita saat ini, bahwa ada banyak orang yang walaupun mengalami pergumulan yang berat akibat pandemi COVID-19 ini, yang kita tahu bersama bahwa lewat akibat yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada begitu banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, ada begitu banyak orang yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi, mengalami kesulitan baik ekonomi, bahkan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Akan tetapi saudara-saudara, ternyata orang-orang itu tidak lebih dekat dengan Tuhan, atau tidak membawa kehidupannya untuk selalu dekat dengan Tuhan, atau tidak berserah kepada Tuhan dengan persoalan masalah yang dia alami pada saat ini. Contoh-contoh praktis yang boleh orang saksikan saat ini saudara-saudara, mungkin di tengah jemaat kita, ya, di tengah jemaat Gemi Bukit Sion Watutumau. Walaupun kita tahu bersama bahwa hari ini oleh Badan Pekerja sudah ditetapkan untuk jemaat Gemi Bukit Sion Watutumau melaksanakan ibadah kolom di tengah-tengah keluarga, bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Tetapi saudara-saudara, masih ada kita temukan, bahkan masih ada anggota jemaat kita yang saat ini acuh tak acuh, ya, tidak peduli, menganggap enteng, bahkan merasa bahwa persekutuan ibadah seperti ini bukanlah satu hal yang penting bagi kehidupan mereka. Padahal dalam kehidupan mereka, mereka juga menjadi bagian dalam kehidupan yang mengalami masalah akibat COVID-19 saat ini.
Padahal saudara-saudara, kalau kita mau jujur mengatakan bahwa walaupun ibadah ini hanya dilaksanakan di rumah masing-masing, ya, badan pekerja sudah menyiapkan satu hal yang terbaik, yaitu memfasilitasi dengan pengeras suara. Kalaupun pengeras suara tidak baik didengar, bisa mendengarkan lewat siaran radio FM yang begitu jelas. Bahkan kalaupun kurang jelas, masih ada juga live Facebook yang disiapkan untuk kita beribadah. Sehingga boleh dikatakan tidak ada lagi alasan untuk kita untuk mengatakan bahwa kita tidak dapat beribadah. Atau mungkin kita mau alasan bahwa aduh, kita tidak punya nyana ada doi mungkin, atau nyana ada waktu, atau mau katakan mungkin saat ini kita nyana ada baju mau pakai, nyana ada sepatu. Ibadah hanya dilaksanakan di rumah bersama dengan keluarga, tidak perlu persiapan-persiapan yang seperti saya katakan tadi. Tetapi masih ada orang yang lebih senang duduk-duduk nongkrong. Masih banyak orang yang lebih senang mungkin saat ini melaksanakan pesta miras misalnya, pasti masih ada, ya. Bahkan melaksanakan hal-hal yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Sementara ada begitu banyak jemaat Gemi Bukit Sion saat ini yang sedang dalam persekutuan ibadah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hal lain yang kita temui adalah banyak orang yang tidak menjadikan ibadah ini sebagai satu sarana kita sebagai orang percaya untuk menikmati hadirat Allah dalam kehidupan kita. Sehingga ibadah hanya dilaksanakan sebatas seremoni, sebatas kebiasaan atau rutinitas semata-mata. Sehingga kita boleh menyaksikan kadang-kadang dalam persekutuan ibadah baik di gereja ataupun dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di rumah, ketika kita sedang dalam berdoa, banyak orang yang memanfaatkan situasi dalam ketika sedang berdoa untuk misalnya keluar dari ibadah. Kalau di gereja, keluar dari gereja, nongkrong di sebelah gereja, berbincang-bincang dengan teman-teman, ataupun merokok di luar gereja, atau mungkin mengambil kesempatan untuk ke toilet di saat sedang berdoa. Mereka tidak menganggap bahwa berdoa itu adalah suatu hal yang sakral di hadapan Tuhan. Mereka menganggap berdoa itu suatu hal yang sepele. Padahal ketika kita berdoa, saudara-saudara, kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan. Kita sedang bergumul dengan Tuhan, hendak meminta jalan keluar dalam segala permasalahan kehidupan yang kita alami pada saat ini, ketika kita sedang dalam saat berdoa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita malam ini menjadi contoh bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah dan pergumulan. Maka mari kita bawa semuanya itu kepada Tuhan lewat doa, sebagaimana yang dilakukan oleh Samuel dalam ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, ya. Dan lewat doa kita tahu bersama Tuhan menjawab. Dia memberikan solusi serta memberikan jalan keluar bagi Samuel. Karena kita tahu bersama bahwa Samuel merupakan hakim yang terakhir dalam kehidupan bangsa Israel, ya. Ketika Samuel, penerus-penerus Samuel atau anak-anak Samuel, dikatakan dalam pembacaan kita tadi, dikatakan sudah tidak hidup lagi sesuai dengan apa yang Samuel lakukan, sehingga tua-tua Yahudi meminta agar supaya Samuel segera mengangkat seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Jadi bukan lagi dipimpin oleh hakim-hakim, ya. Nah, dalam persoalan ini, tentu sebagai seorang hakim pada saat itu dia sangat terpukul. Dia tentunya mengalami satu hal yang sangat tidak mengenakan. Boleh dikatakan dia mengalami satu masalah dan pergumulan. Tetapi Samuel tidak mengatasi masalah itu dengan mengandalkan kekuatannya sebagai seorang nabi, ya, karena dia sebagai seorang nabi juga sebagai seorang hakim, atau juga dikatakan sebagai seorang pelihat, ya, karena pada saat itu bangsa Israel dipimpin langsung oleh Allah di bawah perantaran Samuel, ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana ketika Samuel membawa persoalan pergumulannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan solusi bagi dia sesuai dengan pembacaan 2 Samuel ini. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ya, ada jawaban Tuhan dan ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi Samuel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Banyak orang saat ini tidak lagi mau mengandalkan Tuhan ketika diperhadapkan dengan pergumulan. Sehingga akhirnya kadang-kadang saudara-saudara, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, mencari jalan singkat yang tidak berkenan untuk menyelesaikan persoalan, baik persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, bahkan persoalan bangsa dan negara. Dalam Mazmur 33 ayat 18-19 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi saudara-saudara, sangat jelas bahwa Tuhan melihat, mengetahui segala pergumulan kehidupan kita. Tinggal tergantung apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Jangan saudara-saudara kita mencari jalan singkat, apalagi sampai harus melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, ini diangkat karena menjadi tema pembacaan gereja kita di minggu berjalan ini. Ya. Jangan mencari jalan singkat ketika diperhadapkan dengan masalah, lalu melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Apalagi saudara-saudara di masa pandemi COVID-19 ini, ya, saya boleh katakan sangat biadab orang ataupun pemimpin yang mau melakukan KKN ini di masa saat COVID ini, apalagi di saat banyak orang saat ini yang sedang dalam kesusahan. Jangan saudara-saudara kita mengambil hak orang lain. Kalau bukan orang pihak, jangan orang ambil. Ya. Kalau ada bantuan-bantuan yang diberikan, tetapi ada satu syarat yang ditetapkan, misalnya di bawah yang berpendapatan 5 juta. Kalau orang berpendapatan di atas 5 juta, jangan saudara-saudara. Berikan kesempatan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangan bikin orang lain yang susah tambah menderita. Kadang-kadang saudara-saudara dalam apa yang orang lakukan, kadang-kadang orang merasa bahwa itu yang benar. Tapi orang tidak sadari bahwa apa yang orang lakukan itu membuat orang yang saat ini sudah dalam pergumulan dan kesusahan tambah menderita. Ya. Jangan saudara-saudara. Tetapi marilah kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita di masa sulit ini. Dalam Filipi 4 ayat 6 katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. Karena sebenarnya saudara-saudara, kesetiaan kita saat ini sedang diuji lewat pergumulan pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita jadikan setiap waktu hidup kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, baik pribadi, bahkan keluarga kita, apalagi anak-anak kita. Mari kita bawa mereka dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah seperti ini misalnya, atau ibadah-ibadah lain yang dilaksanakan keluarga, ibadah-ibadah di gereja ataupun di tempat-tempat yang telah ditentukan. Walaupun itu hanya dilakukan di rumah masing-masing seperti pada saat ini saudara-saudara, mari kita bawa mereka dalam pujian penyembahan hanya kepada Tuhan, agar mereka menjadi keluarga, bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan keluarga kita akan diluputkan dari berbagai ancaman, diluputkan dari berbagai masalah, mara bahaya yang saat ini sedang mengancam kita. Percayalah saudara-saudara, bahwa ketika orang taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati dan menolong kita semua. Amin.